X. Jadi ini kan min cos X, jadi U aksennya sama dengan min sin X. Min dikali min hasilnya plus, jadi U aksennya adalah sin X. Kemudian untuk V aksen sama dengan sin X. V aksennya turunan dari sin X itu adalah cos X, jadi V aksen adalah cos X. Dari sini kita tinggal memasukkan rumusnya, yaitu U aksennya adalah sin X dikali V nya adalah sin X juga dikurangi V aksennya cos X, kemudian U nya 1 min cos X dikali 1 min cos X, kemudian dibagi dengan V kuadrat, yaitu sin X kuadrat. Sin kuadrat X ya. Kemudian ini tinggal kita kalikan terlebih dahulu. Sin X dikali sin X dikali sin X ini menjadi sin kuadrat X. Kemudian min cos X dikali 1 hasilnya min cos X. Min cos X dikali min cos X hasilnya adalah plus cos kuadrat X dibagi dengan sin kuadrat X. Dari sini kita menemukan sifat dari trigonometri, yaitu sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu hasilnya 1. Jadi kita tuliskan di sini sin kuadrat X plus cos kuadrat X dikurangi cos X per sin kuadrat X. Jadi ini sama dengan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu hasilnya 1 dikurang, kemudian ininya tetap min cos X per sin kuadrat X. Ini adalah F aksennya. Kemudian yang ditanya adalah F aksen dari pi per 3. Dari sini kita tinggal mengganti X nya dengan pi per 3. Pi per 3 itu sama dengan 180 dibagi 3 itu sama dengan 60. Jadi X nya kita ganti dengan 60. F aksen 60 sama dengan 1 min cos 60 per sin kuadrat 60 sama dengan 1 cos 60 pin cos 60 piro? Setengah. Setengah kali 3. Cos 60 setengah. Cos 30 setengah kali 3. 1 setengah. Saya mau nggak potong. Kemudian tinggal kita masukkan nilainya. Cos 60 adalah setengah. Jadi ini 1 min 1 per 2 dikurangi sin 60 yaitu setengah akar 3. Ini dikalikan sin kuadrat 60, jadi ini dikuadratkan. Kemudian 1 min setengah hasilnya adalah setengah per setengah kali 3 kuadrat. Setengah kuadrat itu hasilnya 1/4. 1/4 dikali 3 yaitu 3/4 sama
2 dikali 4/3 sama dengan 4/6. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 2, yaitu 2/3. Kemudian untuk soal nomor 2, yaitu fx min 3 kali sin 2x min pi per 2, disuruh untuk mencari vektornya pada rentang x lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360. Kemudian ini adalah bentuk dari fungsi trigonometri. Untuk mencari f turunnya kita harus mengetahui f aksennya. Untuk f aksen dari x itu, ini kan bentuknya sin u, jadi ini adalah u ya. Itu rumusnya kalau sin u untuk f aksennya itu menjadi u aksen dikali dengan cos u. Sin u sama dengan u aksen dikali cos u. Jadi ini tiganya kita turunkan sehingga sin ini u aksen kan ini. Jadi turunannya dari ini adalah 2x diturunkan jadi 2. Jadi 3 kali 2 kemudian dikali cos u. Ini menjadi cos dikali dengan cos u-nya ini kita tulis ulang 2x min pi per 2. Kemudian kita hitung sama dengan 6 cos 2x min pi per 2. Selanjutnya yaitu kita mencari stasioner. Stasioner adalah f aksen x sama dengan 0. F aksen x-nya ini jadi 6 cos 2x min pi per 2 itu kita sama dengan 0. Kemudian agar ini 6-nya hilang, jadi ini kita bagi dengan 6 semua ya. Jadi dengan 6 menjadi cos 2x min pi per 2 sama dengan 0. Kemudian untuk trigonometri kita mempunyai persamaan geometri yang rumusnya kita akan menjadikan ini menjadi persamaan geometri. Itu yaitu cos A sama dengan cos B. Jadi ini akan kita bentuk persamaan seperti ini. Jadi ini kan cos 2x min pi per 2. 2x min per 2 ini sebagai A-nya. Kemudian agar 0 ini menjadi bentuk cos B, maka nilai cos yang hasilnya 0 adalah 90. Jadi kita ubah menjadi cos 90. Jadi ini B, kemudian yang ini adalah A. Kemudian dari ini ada rumusnya, yaitu yang pertama A sama dengan B plus K dikali 360. Kemudian yang kedua A sama dengan min B plus K dikali 360. Kita akan memasukkannya satu-satu ya. Dari yang ini, yang rumus pertama yaitu A plus A sama dengan B
ditambah K dikali 360. Pi per 2 itu adalah 180 dibagi 2, jadi hasilnya 90. Dan ini kita pindahkan ke sini ya. 2x ini 90 sama dengan 90 plus K dikali 360. Kemudian min 90 pindah ke atas ke kanan yaitu plus 90. Jadi 2x sama dengan 90 ditambah 90 ditambah K dikali 360. 2x sama dengan 180 ditambah K dikali 360. Ini agar x-nya 1, ini kita bagi 2 setengah. Bagi 2 menjadi x sama dengan 90 ditambah K dikali 180. Dari persamaan ini kita akan memasukkan K-nya agar dapat kita ketahui nilai dari x-nya. Yang pertama, untuk K sama dengan 0, ini x sama dengan 90 ditambah 0 dikali 180. Ini hasilnya 90. Untuk K sama dengan 1, x-nya sama dengan 90 ditambah 1 dikali 180 sama dengan 180 tambah 90 maka 270. Kemudian untuk K2 ini K sama dengan 2 ini tidak dipakai karena rentangnya hanya sampai kurang dari sama dengan 360. Jika kita menggunakan K2 2 kali 180 itu sudah 360. Kemudian masih 90 hasilnya lebih dari 360. Jadi K sama dengan 2 tidak kita pakai. Kemudian kita akan menggunakan rumus yang kedua ini. A sama dengan min B plus K dikali 360. A-nya adalah 2x min I, 2x min 90 ya, sama dengan min B-nya min 90 ditambah K dikali 360. 2x ini kita pindah luas, min 90 plus 90 ini hasilnya 0 plus K kali 360. Kemudian ini kita bagi 2 lagi seperti tadi agar 2-nya ini hilang, tinggal x sama dengan 0 plus K kali 180. Kemudian kita akan mencoba K-nya seperti ini ya. Untuk K sama dengan 0, x sama dengan 0 ditambah 0 dikali 180 hasilnya 0. Untuk K1 sama dengan 0 sama dengan untuk K-nya 1 ini x sama dengan 0 ditambah 1 dikali 180 sama dengan 1 kali 190 190. Untuk K2 ini masih bisa kita pakai, yaitu x sama dengan 0 ditambah 2 dikali 180. 2 dikali 180 hasilnya 360. Jadi ini adalah yang terakhir karena rentang ini tadi. Kemudian kita akan uji titik dari titik-titik ini sama ini. Yang paling kecil adalah 0, jadi di sini 0, kemudian 90,
Iya kadang. Ini 6 cos min 150, hasilnya adalah 6. Cos min 150 adalah min setengah sama dengan min 3. Jadi di kirinya 0 itu nilainya negatif. Kemudian untuk F di antara 0 sampai 90 kita ambil F 60. 6 kali cos 2 kali 60 min 90 sama dengan 6 kali cos 2 kali 60 120, 180 kali 100 adalah 30. Cos 30 adalah sama 3, jadi 6 kali pertama akar 3 sama dengan 6 sama dengan 3 akar 3. Ini positif, jadi di sini nilainya positif. Kemudian F yang kedua kita uji antara 90 dan 120, kita ambil 150. 6 kali cos 2 kali 150 min 90 sama dengan 6 kali 300 dikurangi 90, 200 cos 210 sama dengan cos 210 itu nilainya 2 dikali 6 dikali min setengah sama dengan min 3. Kemudian selanjutnya ini min 3, jadi di sini min ya. Kemudian untuk 180 sampai 270 kita ambil 225. 6 cos 2 kali 225 dikurangi 90. 6 cos 450 dikurangi 90, 360. Cos 360 nilainya 1, jadi 6 dikali 1 sama dengan 6. Ini positif. Jadi di sini positif. Kemudian yang terakhir antara 270 dengan 300. Kita uji dengan F. X-nya kita ganti 300 sama dengan 6 cos 2 kali 500 dikurangi dengan 90 dengan 6 cos 510. Nilai dari cos 510 adalah min setengah, jadi 6 dikali min setengah dengan min 3. Jadi di sini nilainya negatif. Jadi di sini turun, terus stasioner naik, turun, naik, turun, naik, turun. Tapi yang ditanyakan adalah nilai F turun. Jadi ini Fx yang turun yaitu
lagi untuk penjelasan pega yang ketiga. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.